Hai Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online GBI Putra. Saudaraku, Allah sendiri yang memiliki inisiatif untuk ada di tengah-tengah umatnya, untuk berada dan hadir di tengah-tengah umatnya. Oleh sebab itu, mari saudaraku saya undang bangkit berdiri. Kita menghormati hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Dan kita mau menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus. Menara yang teguh, kota benteng perlindungan kita. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak kita puji. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Saudaraku, nama Yesus di atas segala nama, nama yang membebaskan kita semua. Siap-siap semua katakan, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Bebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku Yesus, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, amin. Hanya kepadanya lah kami bawa pujian penyembahan Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian penyembahan Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Selalu di dalam doaku berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu
Saudara-saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita yang ke-20 dalam era yang namanya PSBB ini. Ada banyak hal yang membatasi kita pada saat ini. Tetapi satu hal kita percaya, kuasa Allah tidak terbatas. Maka pada hari ini dalam ibadah ini, mari kita tetap semangat, tetap bersyukur dan tetap bersukacita. Karena kita tahu satu hal, ibadah itu mendatangkan berkat besar buat kita sekalian. Jadi mari kita siapkan diri kita untuk kita sama-sama boleh berdoa ya. Kita naikkan doa kita kepada Bapa kita di sorga. Terima kasih untuk karya-Mu yang agung di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan buat kami semua, dan pada hari ini kami mengundang Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Setiap kami yang ikuti ibadah ini secara online, hamba berdoa setiap kami boleh alami lawatan Roh Kudus, alami jamahan Roh Kudus, sehingga hari ini selepas ikuti ibadah ini, maka kami akan mendapatkan kekuatan dari sorga, mendapatkan pertolongan, mendapatkan penghiburan dari sorga, tuntunan dari sorga atas hidup kami. Itu sebabnya kami mengundang Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dengan leluasa. Pertama-tama, memakai hamba-Mu untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan kata-kata yang bersumber daripada pewahyuan Roh-Mu saja. Dan setiap kami yang terima firman ini, kepada kami diberikan tanah hati yang subur. Firman-Mu ditaburkan, tidak kembali sia-sia, tapi dia bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Kami siap terima berkat besar, tidak hanya semata-mata mendengar firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Pada bulan Mei tahun 91, Sergei Krikalev, kosmonot dari satu negara namanya Uni Soviet, meluncur ke ruang angkasa menuju satu stasiun di sana yang bernama Mir. Ketika berangkat sana, Krikalev ini seorang ahli roket, seorang insinyur, itu diharapkan berdiam agak lama di sana. Temannya 2 orang, cuma di sana 1-2 minggu, terus turun lagi. Krikalev bertahan di sana selama 5 bulan. Nah, sementara dia di atas sana, terjadi banyak hal di bumi ini yang Krikalev sebagian tidak tahu. Pada bulan Oktober harusnya dia turun, tapi ternyata yang menggantikan dia sampai di atas sana, ternyata orangnya kurang tepat. Nah, bayangkan sudah sampai sana kurang tepat. Krikalev katanya bersedia, okelah saya tunggu sebentar, gantinya dicari. Tapi ternyata pada bulan Desember terjadi satu hal yang tidak pernah terpikirkan. Negara Uni Soviet hancur berantakan, terpecah menjadi 15 negara. Nah, sekarang ini si Sergei Krikalev di atas sana, itu sekarang kebingungan. Karena dia nggak bisa turun. Sebab sekarang negara kacau, tidak ada gantinya. Bukan cuma itu, dia mesti mendarat. Nah, tempat pendaratannya itu sekarang sudah ganti jadi negara lain namanya Kazakhstan. Terjadilah dari bawah bumi ini berbagai cara negosiasi dilakukan supaya orang ini bisa turun. Nah, tapi dia ketika ditanya, kapan saya bisa turun? Nggak ada yang bisa jawab. Orang hanya bisa bilang, sabar aja di atas sana ya, tunggu ya. Kapan aku bisa turun? Belum tahu, nggak ada yang tahu sama sekali. Nah, akhirnya Sergei Krikalev itu bertahan di atas sana selama 10 bulan. Bukan karena maunya dia, tapi karena terpaksa. Akhirnya bulan Maret tahun 92, Sergei Krikalev dan temannya 1 orang, Volkov, akhirnya berhasil mendarat di bumi. Seperti apa rasanya hidup di satu ruang super sempit selama 10 bulan? Dan nggak bisa jalan-jalan keluar daripada ruang tersebut. Kalau keluar mati. Bagaimana rasanya seseorang itu tinggal di satu tempat demikian di atas, di ruang angkasa sana, dengan makanan yang terbatas, dengan ancaman bahaya penyakit, dengan ancaman kematian, dan tidak tahu kapan masalah ini akan selesai. Kalau istilah kita sekarang, Sergei ini kena lockdown, ya. Atau kalau istilah Indonesianya PSBK, ya, pembatasan sosial berskala kecil. Nah, kena lockdownnya tidak tanggung-tanggung, bukan di kota, bukan di desa, tapi di ruang angkasa. Dan saudara perhatikan bahwa entah di ruang angkasa sana,
kita kena lockdown atau di rumah kita dikedoya, yang jelas ini tantangan besar bagi setiap orang untuk tinggal dalam situasi yang serba terbatas, apalagi ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya. Nah, saudara sekalian, masa PSBB ini adalah masa krisis. Krisis bukan saja masalah krisis kesehatan, tapi krisis yang sudah bertumbuh dan berkembang sekarang menjadi krisis multidimensi. Nah, dalam setiap krisis apapun juga itu, saudara akan menemukan bahwa ujung-ujungnya yang menerima beban berat itu namanya keluarga. Saya kasih contoh ya, kalau kita bicara soal krisis ekonomi, toko tutup, pekerjaan hilang, omset turun, keuangan mepet, ujung-ujungnya itu nanti yang menanggung siapa? Keluarga. Suami istri akan mulai bertengkar karena masalah uang semakin berkurang. Nah, jadi pertengkaran yang paling banyak di setiap rumah tangga itu sudah diselidiki. Ternyata bukan masalah rumah kotor atau masalah mertua ipar, bukan. Tapi soal uang. Itu soal paling besar yang paling banyak menjadi bahan pertengkaran suami istri. Nah, kalau kita bicara krisis kesehatan secara fisik, contohnya ada yang sakit berat. Kan mesti ada yang menjaga orang sakit itu. Berarti kan waktu dan perhatian dan tenaga itu tersita kepada satu orang. Nah, yang jaga bisa saja jadi capek. Yang sakit juga karena sakit lama marah-marah. Yang jaga sudah capek, kena marah-marah lagi, terjadilah konflik. Ya. Nah, krisis juga bisa berupa krisis kesehatan, bisa juga berupa krisis kesehatan mental. Karena kalau orang lama tidak keluar rumah dan terkurung sampai berbulan-bulan, itu bisa menjadi stres. Nah, kecemasan akan situasi yang serba tidak pasti membuat orang menjadi galau. Nah, satu orang galau, seisi rumah itu akan terkena ikut galau juga. Jadi ditambah lagi tinggal berdua berbulan-bulan di tempat yang sama dalam satu rumah, itu membuat kelemahan orang, kejelekan orang itu kelihatan semua. Dulu dia masih lumayan, dulu dia masih pergi ke kantor, ya lumayan lah, masih 8 jam. Berangkat 1 jam, pulang 1 jam, 10 jam nggak ketemu. Nah, sekarang 24 jam terus menerus ketemu. Jeleknya orang kelihatan semua. Nah, akhirnya ditambah lagi dengan anak-anak sekarang masuk sekolah tapi nggak pergi ke sekolah. Dia masuk sekolah dari rumah, study from home. Nah, jadi sekarang orang tua itu dapat tugas tambahan. Sekarang dia mesti mengawasi anak, jagain anak, bahkan membimbing anak. Bayangkan anaknya kalau 3. Yang satu kelas 3 SD, yang satu kelas 6, satu lagi SMP. Dia mesti bisa membimbing mereka semua, tekanan tambah berat. Sudah begitu, itu kan berarti ada dari pasangan itu satu orang mesti ada di rumah. Nah, kalau mereka semula dua-duanya itu kerja, kan sekarang satu mesti berhenti kerja. Pendapatan menurun lagi. Terjadi tekanan lagi. Jadi akhir-akhirnya saya mengatakan situasi begini ini membuat kita itu perlu ekstra hati-hati sebagai anggota dalam satu rumah tangga atau keluarga. Ya, di tengah-tengah tekanan COVID ini kita mesti lihat, mengawasi dan memperhatikan keadaan kita. Sebab di Tiongkok, gara-gara masa COVID ini, perceraian itu melonjak tinggi sekali. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menang melawan tekanan ini? Mari kita kembali ke firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 17. Kolose pasal 3, ayat yang ke-13 sampai 17. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu.
Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara sekalian, paling tidak kita bisa temukan paling sedikit 4 hal yang bisa menolong kita membangun ketahanan keluarga di tengah-tengah tekanan karena masa COVID ini. Nomor 1, saudara dan saya itu perlu mengembangkan yang namanya kesabaran. Kita perlu belajar sabar. Kata ayat 13 bagian A tadi ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita ini sekarang hidup dalam satu zaman yang penuh kemarahan. Semua orang punya sumbu pendek istilahnya, ya. Salah sedikit habis. Menyinggung perasaan dikit kacau. Di mana-mana di dunia orang-orang gampang sekali meledak. Bukan saja antar negara, tapi juga antar individu. Bukan saja rakyat yang marah, presiden-presiden juga sekarang itu marah-marah semua di berbagai negara. Di Amerika Serikat, salah ngomong dikit, nyawa melayang. Minggu lalu, ada sekelompok orang kulit putih. Lagi jalan nih, papasan sama sekelompok orang kulit hitam. Saling lirik, saling pelotot, saling nyindir, saling ngomongin, saling maki. Akhirnya saling cabut pistol. Nah, menurut yang kulit hitam, kelompok kulit putih itu memakai satu kata untuk menyebut mereka yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang sangat merendahkan, menghina mereka. Mereka nggak terima. Tapi karena sama-sama pakai punya pistol, ya udah, bubarlah. Bubar kan? Begitu bubar, kelompok yang satu putar badan dan tembak kelompok lain dari belakang. Satu wanita meninggal di situ. Krisis saya tadi katakan membuat orang itu jadi punya sumbu pendek. Kita jadi gampang marah karena kita dalam tekanan nih, ya. Dan karena itu kita mau semua serba cepat beres, cepat selesai. Ketika itu tidak terjadi, kita itu jadi marah. Nah, maka sumbu kita ini perlu diperpanjang. Ya. Kita mesti belajar sabar satu dengan yang lain, seperti pesan daripada Kolose tadi itu. Nah, saya tahu orang Indonesia itu bermasalah dengan kesabaran. Ketika saya lihat kata berikut ini sekarang nongol berulang-ulang di mana-mana. Kata apa itu? Coba saya tunjukin di layar kata itu. Gercep. Gercep. Oke. Sebagian Anda mungkin nggak tahu gercep itu apa. Ya. Gercep itu gerak cepat. Nah, saking mau cepatnya nih, saking mau gerak cepat, bilang gerak cepat aja nggak mau, bilangnya gercep. Ya. Jadi saudara sekalian, mensau ait mencer konbak kisani. Apa itu? Menurut saudara-saudara, apa ini mencerminkan kondisi bangsa kita saat ini? Jawabannya sipisen. Sipisen itu apa? Mikir sendiri. Oke, silakan pikir sendiri. Oke, sakuta. Saya juga kurang tahu. Oke. Nah, saudara sekalian, kita perlu perpanjang sumbu kita. Kita ini perlu sabar dengan kelambanan orang. Karena itu yang paling sering bikin orang nggak sabar kan begitu kan. Kita bisa sabar dengan kesulitan hidup, saudara sekalian. Nah, tapi kita seringkali nggak sabar dengan hal yang justru kecil. Orang lambat dikit, kita boom, meledak. Oke. Tapi Pak, kalau nggak digituin Pak, dia nggak gerak-gerak Pak. Kapan kita maju kalau kita nggak marah-marahin orang Pak? Ya. Nah, ada kelemahan tertentu ya, orang lamban tertentu yang kita bisa perbaiki. Ya udah kita perbaiki dengan baik-baik. Ada kelambanan yang tidak bisa kita apa-apakan lah. Yang lamban pegawai orang itu kita nggak bisa apa-apa. Tapi menurut saya ada kelambanan tertentu yang bagus untuk mengajar kita supaya kita sabar. Dan biasanya itulah kelambanan dari anggota keluarga kita.
Sabarlah dengan kelambanan orang, sabarlah dengan kemarahan orang. Jangan sampai orang marah, kita lebih marah lagi. Sabarlah dengan kegagalan orang, ya. Apalagi orang dalam rumah kita. Kita mesti bantu supaya dia berhasil. Nah, ketika saudara masih kecil, saudara kan belajar jalan kan? Saya mau tanya, jatuh-jatuh enggak? Jatuh. Sekali apa 2 kali? Enggak kehitung, jatuh melulu. Nah, orang tua saudara nggak bilang begini loh, ini anak heran ya dikasih belajar jalan nggak bisa-bisa jatuh melulu. Ya udah, kamu seumur hidup nggak usah jalan aja ya daripada repot-repot. Kan nggak begitu saudara sekalian. Jadi toleransi diberikan supaya anak ini yang jatuh bangun melulu sekarang kemudian bisa jalan. Ketika bisa jalan orang tuanya bangganya minta ampun. Yeay, hore, berhasil. Tuhan itu sabar sekali dengan Petrus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus nggak sekali loh. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetap saja Tuhan sabar sama dia. Sabarlah satu dengan yang lain. Tapi Pak, gimana caranya belajar sabar Pak? Begini saudara sekalian. Okay? Kita mesti belajar berempati. Melihat pergumulan orang lain. Ya. Kalau istilahnya itu, tempatkanlah dirimu di sepatu orang. Kalau saya jadi dia, gimana ya? Demikian kita kembangkan empati kita. Ya. Kita belajar untuk tidak negatif kalau lihat orang. Ya. Kita nggak bilang gini, dia mah Pak, dari dulu udah gitu. Nggak COVID, pakai COVID, nggak pakai COVID, dia tetap kayak gitu aja. Teman orangnya nggak seperti itu. Kita belajar untuk mencoba untuk jadi curious. Kita jadi pengen tahu. Ya. Pengen tahu tuh maksud saya begini loh, melihat orang nyebelin itu, kita itu jangan langsung mencap dasar. Dasar apa? Dasar biasanya pakai ras tuh, pakai suku tuh. Dasar suku ini, oke. Kalau enggak kita sebutin tuh, dasar mirip siapanya gitu ya, mirip keluarganya. Demikianlah kita seringkali pasang cap. Kita mesti belajar enggak masang label dan cap kepada orang-orang di rumah kita. Tapi kita daripada pasang cap, kita jadi curious, kita pengen tahu. Saya ingin tahu kenapa dia begini ya, apa yang terjadi. Dengan demikian kita bisa berempati ya. Nah, kita perlu sadar bahwa sebenarnya seseorang itu kalau lakukan sesuatu yang negatif, seringkali itu bukan maunya dia. Ya, umpama kalau kita bicara tentang orang yang marah-marah, saudara sekalian. Ya, nggak ada orang yang waras yang pengen marah-marah. Orang kalau bisa juga ngomong baik-baik, saudara sekalian. Ya. Marah-marah itu nggak enak. Marah-marah itu merusak tubuh kita ya. Marah-marah itu membuat tekanan darah naik, badan jadi tegang, serba nggak nyaman. Nah, jadi saudara sekalian, mari kita belajar sabar. Dengan cara apa? Kita sadar semua kita ini dalam satu perahu. Bapak Ibu pernah lihat nggak film yang judulnya The Life of Pi? The Life of Pi itu diambil satu novel yang kemudian dibikin film. Ini menceritakan tentang satu keluarga orang India yang pindah ke Kanada. Nah, mereka itu punya kebun binatang. Jadi binatangnya dinaikkan ke kapal juga tuh untuk dipindah ke Kanada mau dijual. Di tengah jalan mereka terkena badai. Nah, kemudian kapalnya itu tenggelam. Nah, si Pai ini akhirnya mendarat di satu sekoci, tapi di sekoci itu ada juga seekor macan, seekor harimau. Nah, sekarang bayangkanlah si Pai ini sekarang mengarungi lautan bersama dengan satu ekor harimau yang buas. Nah, itu gimana tuh? Akhirnya manusia dan harimau sama-sama sadar. Apa itu? Kita perlu satu dengan yang lain. Ya. Mereka jadinya bekerja sama. Karena si harimau ternyata juga pinter juga itu. Nyari ikan. Okay. Nah, hati-hati. Okay. Kita berpikir. Ya memang saudara sekalian, si Pai ini hati-hati karena namanya macan toh. Tapi akhirnya begini, dia sadar kalau ada apa-apa dengan perahu, dua-duanya akan mati. Ya, kalau ada apa-apa dengan perahu, dua-duanya mati. Ini perahu mesti dijaga. Bahkan kalau salah satu mati, yang satu juga akan jadi susah sekali. Nah, saya tahu beberapa saudara merasa hari-hari ini tinggal sama harimau. Hati-hati nih, ya, jangan salah ngomong nih. Ya, kita salah dikit, dia mengaum. Begini ya, ingat ya, kita semua satu perahu. Perahu itu adalah rumah tangga kita, keluarga kita. Ada apa-apa dengan perahu, semua kita repot. Tolong kita sama-sama jaga perahu ini ya. Ya. Perahu pecah, kita semua kelelep.
Jadi sabarlah satu dengan yang lain. Nah, bagian dari sabar menurut saya adalah belajar berkompromi. Bahwa kita tidak harus selalu menang. Hal tertentu kita mesti belajar untuk ngalah, untuk negosiasi. Kita belajar menerima sesuatu yang sebenarnya bukan keinginan kita. Kita belajar untuk menyesuaikan diri kita dengan orang lain. Ya, tentu kita tidak kompromi dengan dosa ya, tapi hal luar dosa selalu kita bisa belajar untuk mengalah dan kompromi. Oke, jadi yang pertama adalah bersabar. Yang kedua, kita perlu belajar untuk mengampuni. Ya, Kolose pasal 3, 13 bagian B, kita lanjut lagi. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kenapa pengampunan itu diperlukan dalam rumah tangga? Salah satu jawaban yang bagus saya dapatkan bukan dari seorang pendeta atau dari seorang ahli teologi. Saya dapatkan justru dari seorang ateis bernama Alain de Botton. Alain de Botton ini menulis artikel, dan di situ dia itu menceritakan pengamatan dia ya. Saya baca Alain de Botton karena dia pernah satu kali mengusulkan supaya orang ateis itu meniru gereja, bikin kebaktian aja. Karena katanya kebaktian Kristus itu bagus, cuma sayang ada Tuhannya. Kita mau kebaktian nggak pakai Tuhan. Demikianlah dia mengusulkan yang sekarang kita tahu di beberapa negara ada gereja ateis. Nah, saya kutip perkataan Alain de Botton. Dia berkata demikian. Judul artikelnya adalah You will marry a wrong person. Anda akan menikah dengan orang yang salah. Di New York Times. Ini kata-kata beliau. Kita harus meninggalkan pemahaman akan dasar perkawinan bersifat romantis yang dikembangkan selama 250 tahun terakhir di dunia barat. Yaitu bahwa ada satu makhluk sempurna yang akan memenuhi semua kebutuhan kita dan memuaskan semua dambaan kita. Orang yang Anda nikahi akan menyebalkan, menjengkelkan, mengecewakan Anda dan membuat Anda frustrasi dan marah. Anda sendiri tanpa berniat sekalipun juga akan melakukan hal yang sama kepada pasangan Anda. Hello, wake up, bangun, bangun. Anda yang punya mimpi ingin punya pasangan yang romantis seperti itu. Dalam realitanya itu tidak akan terjadi. Orang kita nikahi adalah seseorang yang adalah manusia yang tidak sempurna. Ya. Seorang pria umur 73 tahun di kota Berlin, itu pakai cara yang nggak biasa untuk membawa kedamaian dalam rumah tangganya. Caranya itu gimana? Tiap kali istrinya mulai ngomel, mulai marah-marah, dia itu membunyikan sirene. Sirene apa? Rupanya di atap rumahnya itu dia pasti ada sirene yang dari zaman Perang Dunia Kedua itu. Sirene kalau ada yang namanya pesawat tempur mau jatuhkan bom gitu. Saudara kan tahu selama bertahun-tahun Berlin itu kan terpisah antara barat dan timur. Dia pasang sirene, jadi kalau ada pesawat tempur mau ngebom gitu, itu bunyi. Nah, sirene dia pasang. Sekarang sirene nggak dipakai mendeteksi pesawat, tapi mendeteksi omelan istri. Tiap kali istrinya ngomel, dia langsung bunyiin sirene. Weng, 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 weng. Seperti itu, istrinya langsung diem kalah sama sirene. Masalahnya setelah berkali-kali begitu, tetangganya lapor polisi. Nah, polisi datang dan menyita sirenenya itu. Ini kata-katanya kepada polisi, orang namanya Vladimir. Dia bilang begini, istri saya itu nggak pernah mau ngalah sama saya. Suka ngajak ribut. Jadi saya bunyiin aja sirenenya. Ternyata manjur loh. Tiap kali sirene bunyi, istri saya diem. Kalah sama sirene. Istrinya ditanya sama polisi, bilang begini, suami saya ini keledai. Ya. Makanya saya kalau ngomong sama dia mesti teriak-teriak. Kalau nggak dia dengar. Nah, akan selalu terjadi hal yang menyebalkan lah dalam setiap keluarga. Apalagi di tengah-tengah tekanan dalam masa demikian. Setiap orang akan saling menyakiti, sekalipun tidak bermaksud menyakiti. Semua orang akan menyinggung perasaan satu dengan yang lain, sekalipun tidak berniat menyinggung perasaan. Nah, maka di sini kita perlu mengembangkan namanya pengampunan. Pengampunan itu menolong kita dalam satu hal ini. Pengampunan itu menyembuhkan banyak luka. Jadi pada akhirnya saya ingin tekankan akan satu hal ini. Saudara sekalian, bahwa kalau saya katakan firman Tuhan bolak-balik anjurkan kita untuk mengampuni. Firman Tuhan ingin kita dapat yang terbaik dalam hidup kita.
Karena ketika hidup kita dipenuhi dengan kepahitan, kejengkelan, sakit hati, dan dendam, semua itu racun. Semua itu racun yang akhirnya akan merusak tubuh kita sendiri. Akan membuat kita stuck, nggak bisa maju-maju dalam hidup ini. Akan membuat energi kita itu dihabiskan buat hal yang sebenarnya tidak produktif. Nah, jadi saya tahu bahwa pengampunan itu tidak gampang sama sekali. Kadang-kadang kita merasa nggak fair, ya. Kenapa? Karena yang salah dia aja nggak ngaku. Bukan cuma nggak ngaku, nggak sadar lagi. Dan ada kemungkinan ngulang perbuatannya itu. Masa saya mesti mengampuni? Nah, saudara sekalian, saya berkata demikian. Setelah saya mempelajari soal pengampunan, saya tiba pada satu kesimpulan. Alangkah bodohnya seseorang ketika dia tidak mau mengampuni orang lain. Alangkah bodohnya dia. Kenapa? Karena manfaat pengampunan itu sudah bolak-balik dipelajari, didalami, diteliti. Mengampuni itu baik sekali buat diri kita, buat kesehatan kita, buat jiwa kita. Kenapa kita tidak mau mengampuni? Hanya karena kita ini istilah orang nggak kamguan. Okay? Kita merasa itu orang mesti dihukum dulu. Saudara mesti ingat, saudara juga orang yang pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah, dan akan berbuat salah. Suatu hari, saudara sendiri juga perlu diampuni. Ketika itu terjadi, gimana perasaan saudara? Kalau orang bilang, masa enak aja diampuni? Saudara terkasih, kalau Tuhan demikian sama kita, semua kita repot. Kita semua perlu pengampunan. Itu sebabnya, kita perlu mengampuni orang lain. Apalagi anggota keluarga kita sendiri. Poin saya yang ketiga adalah mengasihi. Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itu adalah pengikat. Dia mempersatukan. Mengasihi adalah menghargai peran seseorang dalam suatu hubungan. Saya menyadari bahwa kamu penting dalam hubungan ini. Mengasihi adalah ingin yang terbaik bagi seseorang. Mengasihi adalah mengupayakan kebaikan bagi seseorang. Mengasihi adalah berkorban bagi seseorang. Mengasihi adalah memberikan perhatian kepada seseorang. Masalahnya orang tersebut seringkali menurut kita tidak pantas untuk dikasihi. Itulah tantangan kita. Dia mungkin selama ini menyakiti terus. Dia mungkin selama ini adalah orang yang terus-menerus membuat satu rumah jengkel. Dan rumah tangga adalah tempat di mana orang paling gampang mengalami yang namanya luka dan disakiti. Sakit hati dan dendam menjadi tembok pemisah antar manusia. Ya. Nah, karena kita Kristen nih, biasanya kan kita diajar tuh, kamu jangan marah, ya, nggak boleh. Maka ketika kita marah, kita apakan marahnya kita? Kita pendam. Kita pendam, kita simpan di dalam jiwa kita. Akhirnya kita menjadi pemarah. Orang yang dikit-dikit marah dan nggak tahu kenapa. Gampang marah, dikit-dikit marah. Karena kenapa? Jiwa kita dirusak oleh racun tersebut. Nah, kekristenan itu sangat amat tinggi standarnya. Kalau sudah bicara soal mengasihi, ya. Begini standarnya. Coba kita baca ya. Lukas pasal 6 ayat 27. Saya baca agak panjang ya. Saya baca sampai 36. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Yang mendengarkan aku berkata. Kepada yang mendengar. Ya, kata Tuhan. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Gampang nggak? 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang meminta jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Gampang nggak? Ayat 30.
Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Gampang nggak? Ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat 35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Sama aja ngasih. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mengampuni musuh. Ya. Richard Wurmbrand, pendeta di Rumania, itu punya cerita tentang temannya bernama Dimitri, seorang pendeta juga. Dimitri masuk penjara juga bersama dengan Richard Wurmbrand. Ya. Dimitri disiksa. Dengan apa? Dengan palu. Palu diapain? Palu hantam tulang punggungnya. Sehingga dia lumpuh dari leher ke bawah. Nah, ini di dalam sel penjara. Tidak ada dokter, tidak ada juru rawat, napi lain semua kerja paksa. Dia sendirian di sana terbaring di situ, dan dia, mohon maaf ya, BAK di tempat tidurnya. Nggak bisa apa-apa dan nggak bisa minum. Dimitri itu tersiksa demikian, dia hanya bisa makan dan minum ketika teman-temannya pulang dari kerja paksa. Ada yang baik hati bersihkan kotorannya dan kemudian kasih dia minum. Saudara tahu dia terbaring seperti itu 2 tahun. Ya. Lalu kemudian pada bulan Desember tahun 89, Rumania mengalami revolusi. Dan akhirnya Dimitri dibebaskan dari penjara, kembali kepada keluarganya. Masalahnya lukanya sudah terlalu parah, dokter nggak bisa menolong. Jadi akhirnya dia tetap saja lumpuh, tangan kaki nggak bisa digerakkan. Suatu hari ada satu orang ketok pintu dan minta masuk ketemu sama Dimitri. Dibawalah dia ketemu dengan Dimitri. Ternyata itu orang yang mukuli dia dengan palu itu. Dan dia berkata demikian, Tuhan, jangan Tuhan merasa bahwa saya datang ke sini untuk minta pengampunan. Ya. Karena apa yang saya perbuat terhadap Tuhan ini, itu tidak bisa diampuni. Entah di bumi, entah di sorga. Anda bukan satu-satunya yang saya siksa seperti ini. Anda nggak akan bisa mengampuni saya karena tak ada satupun orang bisa mengampuni saya. Bahkan Tuhan saja nggak akan pernah bisa mengampuni saya lagi. Kejahatan saya terlalu besar. Saya datang ke sini hanya ingin tahu kepada Anda bahwa saya menyesali apa yang saya lakukan. Saya sekarang datangi Anda. Habis ini saya akan keluar, saya akan jalan dan saya akan gantung diri. Itu aja. Ini orang putar badan dan mau pergi. Dimitri yang dalam keadaan lumpuh itu teriak kepada dia, tunggu sebentar. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah menyesal tangan saya nggak bisa saya pakai lagi. Tapi hari ini saya menyesal, kenapa tangan saya nggak bisa saya pakai? Karena saya ingin pakai tangan saya untuk peluk Anda. Dan kasih tahu sama Anda, Anda sudah diampuni bertahun-tahun yang lalu. Saya mengasihi Anda dengan segenap hati. Tolong ingat,
Anda sudah diampuni. Nah, kita sekarang kan bicara soal musuh. Istrimu bukan musuhmu. Suamimu bukan musuhmu. Mertuamu, mantumu bukan musuhmu. Anak-anakmu bukan musuhmu. Papamu bukan musuhmu. Mamamu bukan musuhmu. Kalau terhadap musuh saja, kita bisa lakukan seperti Demetri lakukan. Masa kita nggak bisa lakukan lebih baik lagi kepada orang-orang di rumah kita? Anggota keluarga kita bisa saja menyebalkan sekali. Istilah saya kayak landak. Anggota keluarga kita bisa saja jadi beban. Terbaring di sana bertahun-tahun nggak bisa apa-apa. Kalau saudara tidak punya kasih, saudara nggak akan bisa kuat menghadapi yang demikian. Kasih memberi kita kekuatan untuk mengasihi orang-orang yang menurut secara manusiawi tidak pantas dikasihi. Kasih mengubahkan kita dan akhirnya mengubahkan mereka. Poin saya yang keempat adalah bersyukur. Kolose pasal 3, 15 sampai 17. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara sekalian, ada terlalu banyak hal yang salah dengan dunia ini. Terlalu banyak ketidakadilan. Terlalu banyak kekacauan. Terlalu banyak ketakutan. Terlalu banyak kejahatan, terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak kematian. Nah, kita bisa saja fokus kepada hal demikian, dan kita jadi negatif, dan kehilangan kemampuan untuk bersyukur. Ada akun-akun di medsos, yang isinya hanya melihat apa yang salah dengan gereja dan dengan para pendeta. Nah, pendeta dan gereja itu bukan sempurna dan bukan anti kritik. Tapi saya kasihan sama orang yang kerjanya tiap hari cuma mencari salahnya orang. Seperti apa hidup yang demikian? Kalau kerjanya cuma lihat kurangnya orang, jeleknya orang, negatifnya orang. Karena orang demikian lama-lama jadi sangat negatif dan menjadi sangat pahit sekali. Dalam 3 ayat di atas, 3 kali Paulus mengajak orang Kristen, mengajar orang Kristen untuk bersyukur. Nah, saudara perhatikan ya. Nah, dia seolah-olah gak yakin kalau ngomong cuma 1 kali. Maka saudara perhatikan. Dia takut ini kalau lupa nih. Jadi dia ulang dan kemudian dia ulang. Seolah-olah Paulus itu bilang begini, jangan sampai nggak ingat bersyukur. Karena ini adalah sesuatu yang kalau kita tidak tekankan dalam diri kita, kita akan gampang kehilangan kemampuan untuk bersyukur. 2 hal halangnya orang bersyukur. Yang pertama adalah membandingkan. Bandingkan dengan orang lain. Nah, membanding-bandingkan itu masalahnya apa? Biasa kita bandingkan diri kita sama orang yang di atasnya kita. Yang lebih kaya dari kita, yang kita merasa lebih enak daripada kita, yang punya lebih banyak daripada kita. Kita bandingkan ke sana dan melihat ke kita dan merasa kurang sekali. Jadi itu yang akan menjadi problem buat kita, ya. Yang kedua adalah orang mengeluh. Komplain, protes. Nah, mengeluh itu sering dianggap sebagai satu hal yang biasa. Saya nggak senang, ya saya protes lah, saya protes dikit-dikit kok. Protes, komplain. Jadi kita terbiasa mengeluh, gampang mengeluh, dan dikit-dikit mengeluh.
Di Stanford University di Amerika Serikat sana, salah satu uni terbaik sedunia, mereka bikin riset tentang orang ngomel. Bayangkan, riset tentang ngomel. Dan mereka menemukan bahwa orang yang suka ngomel itu otaknya bagian namanya hipokampus itu menyusut, jadi mengecil. Kalau orang itu banyak mengeluh. Nah, hipokampus ini adalah bagian otak kita yang berfungsi untuk belajar, untuk memecahkan masalah, untuk menyimpan memori jangka panjang. Itu sebabnya penyakit yang namanya Alzheimer itu menyerang hipokampus dan orang kemudian lupa dengan semua memori. Nah, kita jangan terbalik ya. Jangan bilang semua orang yang sakit Alzheimer berarti dia suka mengeluh. Bukan demikian. Ya, bukan. Nah, ketika kita mengeluh, tubuh kita itu mengeluarkan satu hormon stres yang namanya kortisol. Kortisol itu mengarahkan darah kita, oksigen kita, dan energi kita ke organ-organ tubuh tertentu yang berfungsi untuk survival, untuk menyelamatkan diri kita. Karena stres adalah suatu ancaman bahaya atas kita. Nah, salah satu efek kortisol adalah dia meningkatkan tekanan darah dan juga kadar gula dalam darah. Karena diperlukan semua itu. Ya, supaya kita siap mau bela diri, berkelahi, atau kita lari. Nah, kalau sering-sering begini terus, sering kejadian gini, artinya kortisol itu muncul terus, dan dia terus-menerus menaikkan tekanan darah dan kadar gula dalam darah. Saudara kan tahu lama-lama apa yang terjadi kan? Bahwa orang yang banyak sekali mengeluh, itu akan lebih gampang terkena ya penyakit yang namanya diabetes, kadar kolesterolnya itu tinggi, kerusakan sistem imun tubuh. Jadi mengeluh itu bukan semata-mata masalah saya nggak happy, saya mengeluh. Bukan. Itu merusak tubuh kita. Itu merusak otak kita. Bukan hanya itu, saudara-saudara sekalian. Dekat-dekat dengan orang mengeluh, menurut penelitian tadi itu, dekat-dekat sama orang yang tukang mengeluh, kerjanya mengeluh aja, membuat kita jadi ikut terbawa. Terbawa ikut mengeluh atau ikut jadi sakit. Karena kenapa? Yang kita dengar cuma berita negatif. Maka saya anjurkan saudara-saudara, kalau ada orang suka mengeluh, hati-hati. Oke, jaga hati. Buat yang suka mengeluh, kalau orang menjauhi saudara, saudara jangan heran. Nggak nyaman sama sekali tinggal sama orang kerjanya itu ngomel dan protes saja. Saya tidak tahu apa yang saudara bisa syukuri pada hari ini. Tapi saya percaya kalau orang mau, dia akan temukan berbagai alasan untuk bersyukur. Kita ini seringkali baru menghargai nilai sesuatu atau nilai seseorang ketika benda atau orang tersebut hilang. Ketika masih ada, kita tidak peduli. Ketika hilang, baru kita merasakan. Jadi hargai pasanganmu, hargai anak-anakmu, hargai orang tuamu, hargai orang-orang di rumahmu. Pasanganmu tidak sempurna. Orang tuamu tidak sempurna. Anak-anakmu tidak sempurna. Dan tolong ingat, saudara sendiri juga tidak sempurna. Saudara tahu bahwa setiap tahun di Inggris, itu orang bikin satu konferensi yang aneh sekali. Namanya The Boring Conference. Konferensi bosan. Konferensi membosankan. Setiap tahun. Ya. Ini konferensi apa sih? Ini adalah konferensi khusus membicarakan hal-hal yang membosankan. Kayak apa yang membosankan? Umpama satu pembicara berbicara tentang bunyi dari vending machine. Vending machine Bapak Ibu kan tahu ya. Itu mesin yang kita taruh koin keluar minuman atau apa gitu. Bunyinya itu dibicarakan tuh. Okay. Salah satu pembicara berbicara tentang mesin printer tahun 90-an yang pakai dot matrix seperti itu. Itu yang jadi topik pembicaraan. Satu pembicara bicara tentang yang namanya palet kayu.
boring conference. Asal saudara tahu, boring conference setiap tahun penuh sesak. Aneh ya? Orang mencari yang membosankan. Tahun ini boring conference mestinya terjadi bulan Mei. Tapi karena masalah COVID, kemudian diundur. Saudara sekalian, begini. Kenapa ini konferensi ini laku sekali? Karena kedengarannya sih ya boring conference, bicara hal-hal yang bosan. Tapi konferensi ini mengajar orang untuk belajar, menikmati, menghargai yang bosan. Sesuatu yang orang lain jauhi dan membosankan, justru dijadikan sebagai satu topik yang bisa menimbulkan suatu minat dan perhatian. Kita mungkin lihat ke hidup kita dan bilang, boring. Kita mungkin lihat ke pasangan kita dan bilang, boring. Lu lagi. Saya bangun, lihat ke sebelah, lu lagi. Saya keluar kamar, lu lagi. Saya ke dapur, lu lagi. Saya masuk kamar mandi, lu lagi. Saya ke mobil, lu lagi. Boring. Kita bisa melihat kepada semuanya mengatakan, bosan, boring. Atau kita bisa belajar untuk jadi ingin tahu. Barangkali ada banyak hal yang saya belum kenal dari pribadi ini. Dan kita bisa belajar untuk bersyukur dan menghargai yang paling membosankan sekalipun, yang paling boring sedikit pun. Kita tetap bisa bilang sama Tuhan, terima kasih untuk yang satu ini Tuhan. Saya berharap, saudara-saudara sekalian, bahwa kita bisa belajar demikian. COVID akan berlalu, pasti. Pada waktu semua ini berlalu, rumah tangga kita harus jadi lebih kuat. Hubungan kita harus jadi lebih baik. Kita harus jadi orang lebih baik setelah semua ini berlalu. Dan itu terjadi ketika kita mengizinkan firman Tuhan dinyatakan dalam hidup kita dan Roh Kudus kita undang bekerja dalam hidup kita. Maka semua yang terjadi ini tidak akan jadi sia-sia. Semua yang terjadi ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang akan lebih menghargai Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan menghargai pasangan kita dan keluarga kita dengan lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Saya ingin bicara kepada saudara-saudara ya hari ini, yang barangkali satu hal terjadi saya nggak tahu. Hubungan saudara dengan orang di rumah, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan anak, atau mungkin dengan orang tua tidak baik karena suatu hal. Saya ajak kita pada hari ini untuk kita buka ruang di hati kita. Berikan tempat di hati kita untuk orang-orang ini, untuk kita boleh belajar mengasihi mereka, mengampuni mereka, bersabar dengan mereka, untuk kita boleh bersyukur bahkan buat mereka dalam hidup kita. Maukah saudara lakukan hal ini? Saya juga mau berikan kesempatan kepada saudara yang pada hari ini, saudara-saudara tidak dirancang dan melihat video ini, dan saudara-saudara ingin terima sesuatu berkat yang lebih jauh. Saya ingin mengajak saudara yang pada saat ini, saudara yang belum mengenal Yesus, untuk saudara ambil kesempatan momen ini untuk belajar kenal Kristus dengan lebih jauh lagi. Saya percaya ada banyak rekaman video YouTube yang saudara-saudara bisa dapatkan untuk saudara boleh kenal Kristus, Juru Selamat dunia, yang datang ke dunia ini, mati buat kita, dan dia bangkit pada hari ketiga, dan dia sekarang ada di sorga. Dan dia menyatakan keselamatannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jikalau saudara mau, saudara bisa ambil kesempatan, pelajari lebih jauh, temui Yesus saudara sekalian, temukan dia, jumpai dia, dan dia akan datang memberkati hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu.
Terima kasih untuk pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kami semua. Tuhan, kami menyerahkan isi rumah kami ke dalam tangan Tuhan. Pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, isi rumah kami Tuhan. Hamba berdoa memohonkan saat ini supaya keharmonisan rumah tangga dinyatakan atas kami semua, atas setiap rumah tangga. Hamba berdoa untuk pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak, antar pasangan, antar ipar, antar mantu, antar mertua. Hamba berdoa saat ini Tuhan, supaya Engkau boleh menyatakan kasih yang demikian rupa atas kami. Kasih yang menyatukan, kasih yang mengalir melalui diri kami, kasih yang menyembuhkan, kasih yang mengampuni, kasih yang menghargai, kasih yang bisa membawa kami untuk bersabar, dan kasih yang membawa kami untuk bersyukur. Tuhan, tolong kami pada saat ini Tuhan, menjadi orang yang lebih baik dalam situasi penuh tekanan ini. Mampukan kami bangkit dari tekanan Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Kami ya Tuhan, bisa sungguh-sungguh berubah dan bertumbuh justru di tengah-tengah krisis. Lepaskanlah berkat-Mu, hamba berdoa atas setiap rumah tangga yang ada. Hamba berdoa memohonkan pemulihan terjadi antara orang tua dengan anak, antara suami istri, antar saudara, antar ipar, antar mantu dan mertua. Tuhan, nyatakanlah damai-Mu bertata atas setiap rumah tangga yang ada dalam nama Yesus. Hamba berdoa saat ini Tuhan, memohonkan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan atas jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga dalam kami beraktivitas sehari-hari, Tuhan Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus jahat, dari segala kuman jahat, dari segala bakteri jahat. Dalam perlindungan Tuhan, kami akan aman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama juga berdoa, memohonkan berkat dicurahkan atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami ini terima berkat justru pada saat di mana-mana banyak orang mengeluh, tapi mujizat terjadi atas kami, umat-Mu dalam perlindungan-Mu, dalam berkat-Mu ya Tuhan, tidak kekurangan apapun juga. Sekalipun ya Tuhan, pekerjaan kami terganggu, usaha kami terganggu, tapi Engkau Tuhan sumber berkat kami tidak terganggu sama sekali. Turunkanlah berkat-Mu ya Tuhan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Mohonkan berkat Tuhan atas presiden kami, Joko Widodo. Mohonkan berkat Tuhan atas Wapres, atas para menteri, atas mereka yang ada di gugus tugas percepatan penyelesaian COVID-19. Tuhan, kami memohonkan berkat untuk setiap kepala daerah di mana-mana, mereka yang bekerja, berjuang mengatasi COVID, terutama ya Tuhan, tim medis, para dokter, para juru rawat, petugas di rumah sakit, kami memohonkan berkat Tuhan dinyatakan atas mereka sekalian, sehingga Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, mereka bisa melayani orang-orang sakit. Kami berdoa Tuhan, untuk mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan jamah yang sakit ya Tuhan. Kami doa saat ini, kuasa dinyatakan, entah sakitnya apapun juga. Tuhan, kami berdoa, lepaskanlah berkat kesembuhan atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Mereka yang terpaksa jalani operasi, kami berdoa operasi berjalan dengan baik. Mereka yang terpaksa masuk rumah sakit, yang berdoa dalam perlindungan Tuhan ada di rumah sakit. Mereka yang ada di rumah, kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kesembuhan terjadi atas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa memohonkan berkat-Mu Tuhan, sehingga ekonomi bangsa kami bisa segera pulih kembali, dan apa yang kami kerjakan bisa kami mulai kembali seperti semula ya Tuhan Yesus. Berkati tim media, berkati tim PW Tuhan, yang sudah bekerja keras melayani ibadah bisa berjalan. Terima kasih untuk mereka yang berulang tahun, jemaat-Mu Tuhan di minggu sudah lalu, berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, nyatakan berkat-Mu sekarang atas kami semua. Terima kasih, terima kasih. Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain, dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus, dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.